Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safiq Husin dengan NIM 24552011110013. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas pemrograman web, yaitu membuat siakat atau sistem informasi akademik mahasiswa menggunakan framework dengan database. Ada 4 poin yang saya akan jelaskan, yaitu ke data mahasiswa. Poin pertama yang diminta menambahkan file pada tabel biar mahasiswa minimal 15 file. Saya membuat total 16 file pada tabel mahasiswa. Bisa dilihat berikut file yang saya buat. File pertama adalah name, yang kedua nama, email, nomor telepon, tanggal lahir, jenis kelamin, kota asal, alamat, prodi, fakultas, angkatan, semester, IPK, status, foto, catatan, dan aksi. Berikutnya ke tambah data. Dan ini adalah tampilan for input. Datanya di browser. Semua file sudah tersedia dan bisa diisi oleh pengguna. Poin kedua, setiap tabel harus memiliki primary key. Berikut saya tunjukkan primary key masing-masing tabel yang sudah dibuat. Tabel pertama, mahasiswa primary key adalah field name bertipe string karena primary key-nya bukan auto increment. Saya tambahkan pengaturan khusus di model seperti ini. Di model mahasiswa, saya primary key name increment false karena bukan auto increment dan key tipe string karena bertipe string. Tabel kedua, roles. Primary key-nya adalah field ID bertipe integer auto increment. Tabel ketiga, user access. Primary key-nya adalah field ID bertipe integer auto increment, dan tabel kelima, role information. Primary key-nya adalah field ID bertipe integer auto increment. Jadi semua tabel sudah memiliki primary key-nya masing-masing. Poin ketiga, saya diminta mencari dan menggunakan template Bootstrap untuk mengubah tampilan. Web saya menggunakan template SBadmin 2 yang diakses melalui CDN. Link CDN template ini saya tambahkan sebagai head, yaitu CSS SBadmin 2 dan form awesome untuk icon-iconnya. Kemudian script query dan JSSB admin 2 saya tambahkan sebelum tag body penutup. Hasil bisa dilihat, tampilan web sudah berubah menjadi lebih profesional dan fitur-fitur berikut. Pertama, ada sidebar di sebelah kiri berisi menu navigasi data mahasiswa, tambah mahasiswa, dan hak akses. Kedua, ada toolbar di bagian atas dengan informasi admin. Ketiga, dan ditampilkan dan komponen card yang rapi. Keempat, tabel menggunakan class table responsive sehingga bisa di scroll horizontal jika di kolom terlalu banyak. Kelima, status mahasiswa ditampilkan dengan base warna berbeda, hijau untuk aktif, kuning cuti, biru untuk lulus, merah merah untuk drop out. Ada 3 halaman yang sudah menggunakan template ini, yaitu halaman data mahasiswa, tambah mahasiswa, dan edit mahasiswa. Saya membuat tabel baru untuk mengolah hak akses. Saya membuat 4 tabel, yaitu roles, user access, permission, dan role permission. Yang ini adalah file create roles table PHP. Tabel pertama adalah roles berisi file
sebagai primary key, auto increment, file nama, role untuk menyimpan nama, peran pengguna seperti admin, operator, atau mahasiswa, file deskripsi untuk menjelaskan tanggung jawab dari peran tersebut. Selanjutnya yaitu ada tabel kedua adalah user access berisi field ID sebagai primary key, field username sebagai identitas untuk login ke sistem, field password untuk menyimpan kata sandi yang sudah dienkripsi, file email yang alamat email pengguna, file role ID sebagai foreign key yang menghubungkan user ke tabel roles sehingga menentukan hak akses user tersebut, file aktif untuk menonaktifkan akun tanpa menghapus datanya. Nilai 1 berarti aktif dan 0 berarti nonaktif. File last, login untuk mencatat waktu berakhir user melakukan login sebagai bentuk audit trial. Selanjutnya ada file tabel ketiga ada permission. Berisi file ID sebagai primary key, file nama permission untuk nama izin spesifik, contohnya mahasiswa create atau mahasiswa delete. File modul untuk mengelompokkan izin berdasarkan fitur atau menu, contohnya modul mahasiswa atau modul laporan. File aksi untuk menentukan jenis operasi yang diizinkan yaitu create, react, update, atau delete, sama dengan curut, CROD. Yang terakhir ada role permission. Tabel relasi antara roles dan permission berisi file sebagai primary key, file role, ID sebagai foreign key ke tabel roles, menentukan peran mana yang mendapat izin file permission ID sebagai foreign key ke tabel permission, menentukan izin apa yang diberikan. Dan ini adalah tampilan halaman hak akses di browser. Pengguna bisa menambah, mengedit, dan menghapus role melalui halaman ini. Saya coba tambahkan role admin, isi nama role pilih, admin, dan deskripsi, kemudian klik simpan, yang seperti ini. Saya menambahkan hak akses pada web saya. Saya akan memberi contoh menambahkan akses. Misalnya, mahasiswa dan nama Rido. Kita klik simpan, otomatis akan tersimpan sebagai mahasiswa atau Rido di sini. Baik, jadi kesimpulannya pada tugas ini saya telah berhasil pertama membuat tabel mahasiswa dengan 16 file sesuai permintaan, minimal 15 byte. Kedua, memastikan setiap tabel memiliki primary key. Ketiga, menggunakan template Bootstrap SB Admin 2 untuk tampilan yang lebih profesional. Dan yang terakhir, keempat, membuat 4 tabel hak akses lengkap dengan penjelasan fungsi dan masing-masing file. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.